Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Tuhan berkati ibadah ini agar dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar kalian? Cici harap semuanya masih baik-baik aja dan pastinya sehat juga ya. Cici udah kangen banget gak ketemu kalian, gak menyapa kalian di ibadah online. Jadi hari ini Cici excited banget nih mau ketemu sama kalian di ibadah online. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau hari ini tuh hari yang spesial banget karena hari ini kita merayakan Valentine's Day, hari kasih sayang. Jadi ini waktunya buat kalian ungkapin perasaan sayang kalian sama orang-orang terdekat kalian, sama papa mama, sama koko cici, atau sama keluarga yang lain gitu ya. Ini tuh kesempatan kalian buat bener-bener tunjukin kalau kalian itu sayang banget sama mereka. Nah, selain Valentine's Day kan 2 hari yang lalu kita juga, atau mungkin sebagian dari kalian ada yang merayakan Imlek ya. Jadi Cici yakin kalian pastinya hari ini happy banget karena udah ngerayain Imlek, terus sekarang ngerayain Valentine's. Berarti hari ini pasti sukacita ya untuk memulai ibadah. Karena hari ini hari Valentine's, mau kita sama-sama nyanyiin lagu I Love You. Oke, kalau gitu yuk lanjut berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down.
lebih dalam lagi. Kita akan nyanyi lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati, juga Engkau urapi Cici dan Koko yang mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengarkan ini boleh bermanfaat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah Alkitab kita. Sebelum Cici masuk ke dalam firman Tuhan ini, Cici mau ngobrol-ngobrol seru dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih kalau Alkitab itu adalah buku yang istimewa? Alkitab itu buku yang spesial gitu. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, kalau gitu Cici langsung jawab aja ya. Jadi Alkitab itu adalah buku yang istimewa karena di dalam Alkitab itu berisi pesan-pesan Allah untuk manusia. Jadi seperti yang kita tahu kan, kalau di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang merupakan isi pesan-pesannya Allah untuk kita semua manusia. Nah, selain itu nih, Alkitab itu ditulis sama 40 penulis. Jadi bukan cuma sekedar 5 atau 10 orang nih yang nulis, tapi ada 40 orang yang nulis. Terus pembuatannya itu memakan waktu sekitar 1500 tahun, bayangin. Itu waktu yang lama banget, yang panjang banget. Jadi emang prosesnya tuh selama itu gitu, sekitar 1500 tahun. Terus pesan yang ada di dalam Alkitab itu berjumlah 66 kitab dan dibagi menjadi 2 bagian nih. Ada 39 kitab perjanjian lama dan ada 27 kitab perjanjian baru. Ya, jadi itu kalian perlu ingat tuh kalau di dalam Alkitab itu ada 66 kitab
Dan yang pertama itu ada 39 perjanjian lama. Yang kedua ada 27 perjanjian baru. Oke, itu kalian perlu ingat ya. Nah, terus selain itu, isi pesan yang ada di dalam Alkitab itu berasal dari satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Jadi memang semua pesan yang ada di dalam Alkitab itu ya memang dari Allah sendiri. Nah, terus Allah itu memilih manusia dari berbagai profesi. Allah tuh milih nggak cuman dari satu profesi doang, tapi dari berbagai profesi. Ada Raja Salomo, ada Petrus, ada Daud, dan masih banyak lagi nih yang Tuhan pilih untuk ditugaskan menulis firman Tuhan, menulis pesannya Allah ke dalam Alkitab. Gitu. Jadi saat orang-orang ini terpilih nih sama Tuhan, Tuhan memberikan ilhamnya melalui Roh Kudus. Jadi orang-orang yang udah dipilih sama Tuhan ini nih diberikan ilham melalui pikiran-pikiran mereka gitu. Jadi mereka menuliskan pesan-pesannya Allah yang Allah sampaikan melalui Roh Kudus gitu. Jadi isi firman Tuhan itu benar-benar isi hatinya Allah yang disampaikan melalui orang-orang pilihannya. Gitu ya adik-adik. Selain yang udah tadi Cici sampaikan sama kalian nih, masih ada beberapa fakta unik nih mengenai Alkitab. Jadi kalian simak ya, oke? Beberapa fakta menarik mengenai Alkitab. Yang pertama, untuk kitab Perjanjian Lama ditulis pada 1500 sampai 400 sebelum Masehi. Dan Perjanjian Baru ditulis pada 45 sampai 100 setelah Masehi. Nah, untuk fakta yang kedua nih, sebelum menjadi buku, awalnya Alkitab itu dibuat di lempengan tanah liat, batu, kulit binatang, daun papirus, serta gulungan kertas. Jadi Alkitab pada zaman dulu tuh nggak langsung jadi buku seperti yang kita punya saat ini. Untuk fakta unik yang ketiga nih, Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 1100 bahasa yang ada di dunia. Banyak banget kan? Jadi di dunia itu ada banyak banget bahasa gitu. Nggak cuman bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu. Ada banyak banget bahasa gitu. Dan Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 1100 bahasa. Kayak di Indonesia sendiri nih, nggak cuman diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Ya. Nah, terus yang keempat, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Aram dan Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis ke dalam bahasa Yunani. Terakhir nih, fakta yang kelima, buku yang pertama kali dicetak menggunakan mesin percetakan adalah Alkitab. Jadi saat itu pembuat mesin percetakan, Johann Gutenberg, menggunakan mesinnya pertama kali untuk mencetak Alkitab. Oke, barusan kan Cici udah sampaikan beberapa hal mengenai Alkitab ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan nih. Jadi Cici akan bahas firman Tuhan di Yeremia 36 ayat 1-10. Dicatat ya adik-adik, Yeremia 36 ayat 1-10. Kalian boleh baca selengkapnya mungkin nanti ya. Sekarang Cici akan menceritakan secara ringkas, menceritakan secara singkat firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 36 ayat 1-10. Oke? Jadi saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Tuhan bilang, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu sampai waktu ini. Mungkin bila kaum Yehuda mendengar tentang segala hukuman yang akan datang kepada mereka karena dosa-dosa mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah laku yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Tuhan tuh mau biar kaum Yehuda itu mendengarkan firman Tuhan dan bisa bertobat gitu dengan semua dosa yang telah mereka perbuat. Jadi Tuhan itu mau mengampuni kesalahan dan dosa mereka gitu. Terus saat si Nabi Yeremia ini mendapatkan perintah dari Tuhan, Nabi Yeremia ini memanggil Baruk. Dia meminta Baruk untuk menuliskan semua yang dia katakan ke dalam kitab itu gitu. Jadi si Nabi Yeremia ini yang ngomong, istilahnya Nabi Yeremia ini yang menyampaikan pesannya Allah nih. Lalu si Baruk itu yang nulis di kitab gulungan itu. Nah terus si Nabi Yeremia juga memerintahkan Baruk nih. Nabi Yeremia bilang sama Baruk,
Aku berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau membicarakannya juga. Mungkin permohonan mereka akan sampai di hadapan Tuhan, dan mereka bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu. Jadi seperti yang ada di dalam firman Tuhan barusan ya, Allah pengen kita sebagai anak-anaknya itu tahu tentang kebenaran dan pesannya Allah untuk kita. Jadi penting banget untuk kita membaca dan melakukan firman Tuhan setiap harinya gitu. Nggak cuma sekedar kita istilahnya mendengarkan firman Tuhan saat kita beribadah gitu ya. Tuhan mau kita baca firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari, biar kehidupan kita tuh semakin menjadi berkat juga buat orang lain. Tuhan mau kita tuh sebagai anak-anaknya dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita lebih dalam lagi gitu mengenal sosok Tuhan gitu ya. Jadi apa istilahnya, Tuhan tuh pengen kita bener-bener paham tentang kebenaran dan pesannya Tuhan untuk kita gitu. Ya seperti halnya kayak kita makan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu perlu untuk istilahnya apa ya? Kayak firman Tuhan kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita gitu. Jadi kalau misalnya makan itu biar jasmani kita yang bertumbuh, nah kalau kita baca firman Tuhan itu buat kerohanian kita juga ikut bertumbuh. Jadi harus seimbang antara jasmani dan rohani gitu ya. Nah terus firman Tuhan itu adalah roti kehidupan. Roti kehidupan yang membuat kerohanian kita semakin bertumbuh ya. Jadi semakin bertumbuh, semakin mengenal, dan semakin dekat juga dengan Tuhan. Jadi yang tadi Cici bilang kan kalau firman Tuhan itu kita perlukan untuk kerohanian kita. Jadi firman Tuhan adalah roti kehidupan gitu. Selain itu, firman Tuhan juga diumpamakan seperti kaca. Seperti kaca yang bisa mencerminkan diri kita, supaya kita bisa melihat apakah kehidupan kita ini nih udah sesuai belum, kehidupan rohani kita tuh udah bersih di hadapan Tuhan atau belum gitu. Seperti kita misalnya kayak lagi ngaca gitu ya, kita kan pasti ngecek nih, oh udah rapi belum ya gitu. Sama juga dengan kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan itu kita jadi kayak bercermin melihat apakah kerohanian di dalam kehidupan kita tuh udah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum, kayak gitu. Nah, selain seperti kaca, firman Tuhan juga bisa dikatakan sebagai peta, ya. Kan kalau kita peta itu menunjukkan arah dan jalan yang benar. Nah, sama firman Tuhan juga seperti peta gitu. Di saat misalnya kita lagi salah jalan atau salah arah di dalam kehidupan kita nih, saat kita baca firman Tuhan, kita pasti jadi merenungkan apakah kita udah ngambil jalan yang benar atau mengambil jalan yang salah. Nah, kalaupun misalnya kita ternyata lagi mengambil jalan yang salah, kita kan pasti disadarin gitu ya. Saat kita baca firman Tuhan, kita pasti jadi sadar kalau oh ini kita lagi lewat jalan yang salah nih. Ini kita lagi salah arah nih gitu. Makanya kita harus balik lagi ke jalan yang benar gitu. Ikutin arah yang benar yang ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan juga merupakan pedang roh, senjata yang mampu untuk mematahkan segala tipuan iblis. Nah, terus firman Tuhan juga diumpamakan seperti lilin yang bisa menerangi jalan kehidupan kita, menjaga kita agar tidak jatuh ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan dosa gitu. Ya kan lilin kan bisa membuat terang gitu kan ya. Jadi sama juga dengan firman Tuhan gitu. Kalau misalnya kehidupan kita lagi jatuh dalam dosa, kita lagi ada di dunia yang gelap gitu ya, saat kita baca firman Tuhan, kita pasti akan jadi sadar gitu. Oh iya, kita jadi bisa melihat cahaya lagi gitu saat kita membaca firman Tuhan gitu. Jadi kita istilahnya nggak jatuh ke dalam dosa gitu. Nah terus selain lilin nih, ada juga air.
air itu menghilangkan rasa haus. Begitu juga dengan firman Tuhan yang memuaskan rasa haus kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi gitu ya. Kan kalau kita istilahnya air itu kita butuh, kita minum itu saat kita haus gitu kan ya. Nah sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghilangkan rasa haus kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu, mengenal Tuhan secara pribadi dan bikin kita tuh jadi mau lebih dekat gitu sama Tuhan ya. Terus selain air ada juga diibaratkan sebagai susu, diibaratkan seperti susu yang bisa membuat kita lebih hidup sehat dan bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Kan kalau misalnya kita minum susu nih, itu kan pastinya kita untuk kesehatan dan kita juga bisa lebih bertumbuh gitu kan ya. Sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga bisa membuat kita lebih bertumbuh imannya, lebih bertumbuh nih kerohanian kita di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan dan perumpamaan yang tadi Cici sampaikan, kita jadi kembali diingatkan ya kalau sangat penting untuk membaca firman Tuhan setiap harinya. Karena semakin kita sering baca firman Tuhan, kita juga bertumbuh nih kerohanian dan karakter kita di dalam Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu berikan waktu kalian untuk membaca firman Tuhan setiap hari gitu. Nggak cuman saat ibadah aja. Kayak sekarang nih, oke, aku udah baca firman Tuhan Ci hari ini, kan tadi aku ibadah gitu. Usahakan jangan seperti itu gitu. Kita harus bisa luangin waktu kita untuk baca firman Tuhan setiap hari. Biar iman kita itu semakin bertumbuh, biar iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan gitu. Terus kita juga pastinya bisa selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Kita harus selalu mengucap syukur dengan semua yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tuh akan selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi Cici harap dari firman Tuhan kali ini kalian bisa lebih tahu pentingnya membaca firman Tuhan setiap hari gitu. Dan Cici sangat mengharapkan kalian untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan gitu ya. Kalian baca agape, terus kalian juga lanjut baca firman Tuhan gitu ya. Cici yakin banget kehidupan kalian pasti akan sangat diberkati sama Tuhan. Sekarang waktunya kita belajar hayat hafalan dulu ya. Hayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Cici akan tutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kami mau untuk mempersiapkan hati kami Tuhan untuk selalu membaca firman-Mu tiap harinya Tuhan. Kami mau iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas semua yang Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Biar kiranya apa yang kami perbuat jadi berhasil Tuhan, terutama di sekolah kami ya Tuhan. Saat ini kami sudah kelas 6, biar kiranya nanti kami bisa melanjutkan ke SMP Tuhan, dan kami bisa terus menjadi anak-anak-Mu yang bisa membanggakan orang tua kami juga ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, kalau gitu sampai ketemu di ibadah online selanjutnya ya. God bless you and take care. Bye-bye. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kid News. Aku mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid serta subscribe YouTube channel Live Kid ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kid, yuk segera hubungi Live Kid. Sekian Kids News hari ini. God bless you, dadah. Ya, udah denger firman Tuhannya, pasti memberkati kalian ya. Dan spesial banget nih adik-adik, hari ini kita merayakan apa? Valentine's Day ya. Pasti kalau biasanya kalian di sekolah suka ada ya yang tuker-tukeran coklat, tuker-tukeran bunga, hadiah buat teman-teman kalian. Tapi nih, walaupun kita nggak ke sekolah, nggak ke gereja, masih online, kita bisa juga loh mengucapkan Happy Valentine's Day buat orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita, terus juga orang tua. Nah, kita mau lihat nih teman-teman kalian mengucapkan selamat hari Valentine buat mama papanya. Kita saksikan yuk. Seisyah, apa kok? Hari ini kan hari Valentine. Iya. Jadi kita ngucapin selamat hari Valentine yuk buat Mami sama Papi. I you. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengirimkan Papi dan Mami. Ayo, selamat hari Valentine Papi dan Mami. I love you. God bless you, Tata. Untuk Mami dan untuk Papi, Happy Valentine's Day. God bless you. Bye bye. Valentine's Day Mama Papa. Terima kasih atas semuanya yang Mama Papa sudah berikan kepada aku. Terima kasih Bapak sudah memberikan orang tua yang terbaik bagiku. Tetap sehat ya Mama Papa. Aku mencintaimu. Halo Mama dan Papa. Di hari kasih sayang ini, kami ingin mengucapkan kami sayang Mama dan Papa. Terima kasih sudah menyayangi kami. Tuhan berkati selalu Papa dan Mama. We love you Papa dan Mama. Happy Valentine Papi Mami. Thank you for loving us. We love you. God bless you. Nah, kalian anak kelas Nadia udah belum nih ngucapin Happy Valentine ke mama papanya, mami papinya, ayah bundanya? Kalau belum, ayo buruan atuh, dipeluk, dicium, diucapkan selamat hari kasih sayang untuk orang-orang yang benar-benar ada di hati kita. Kita sayangi ya adik-adik. Dan Cici mau ingetin juga, jangan lupa nih, hari ini adalah batas terakhir kalian mengumpulkan kreativitas kartu Valentine Day ke medsosnya Live Kid ya adik-adik. Jadi yang belum kirim, yang belum bikin, ayo buruan bikin. Cici masih tunggu sampai sore hari ini. Nanti minggu depan akan diumumkan 3 orang yang terbaik bikin kartu Valentine's Day-nya. Itu gabungan ya dari kanak-kanak sampai kelas media. Jadi 3 kartu terbaik. Jadi kalian anak-anak kelas media, ayo buruan ikutan, upload kartu kalian dan tag mention ke medsosnya Live Kids ya adik-adik. Ditunggu loh sampai hari ini jam 6 sore ya, Cici tunggu ya. Nah, untuk semakin memeriahkan hari ini, Live Kids juga menyediakan template untuk kalian. Kalian boleh isi untuk mengucapkan selamat hari kasih sayang, Happy Valentine's Day untuk teman-teman kalian, untuk mama papa kalian, untuk guru-guru Live Kids kalian. Kalian nanti isi dengan nama kalian, terus untuk siapa, kalian upload ke medsos kalian masing-masing atau medsos mama papa kalian.
Jangan lupa tag dan mention ke medsosnya Live Kids. Kita mau mengucapkan selamat kasih sayang sama orang-orang yang kita kasihi ya adik-adik ya. Terlebih untuk Tuhan Yesus pasti. Dan pengumuman terakhir dari Cici adalah tentang parents meeting. Jadi Live Kids mengundang mama papa anak-anak Live Kids untuk join di parents meeting ini. Parents meeting akan diadakan lewat Zoom meeting ya adik-adik. Kasih tahu mau papanya atau mungkin mau papa yang ada menyaksikan mendampingi anak-anaknya hari ini. Mau papa diundang nih untuk ikut di parents meeting. Perhatikan jadwalnya mau papa. Untuk tanggal 21 Februari besok minggu depan itu parents meeting untuk orang tua kelas bayi, balita dan kanak-kanak. Untuk tanggal 28 Februari akan diadakan parents meeting untuk kelas pratama. Sedangkan untuk kelas madya dan cabang akan dilaksanakan tanggal 7 Maret 2021 lewat Zoom meeting jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ya mau papa. Link Zoom meetingnya akan diinfokan lebih lanjut dan akan diberitahu di grup WA masing-masing. Jadi kalau ada adik-adik atau mau papa yang belum masuk ke grup WA kelasnya masing-masing, ayo cepat hubungi Live Kids supaya bisa tahu link untuk parents meeting nanti, juga info-info seputar Live Kids. Di parents meeting ini kita akan membahas info-info seputar Live Kids dan kegiatan-kegiatan Live Kids satu tahun ini dan juga perkenalan dengan guru-guru Live Kids. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran mama, papa, bapak, ibu sekalian di parents meeting yang akan diadakan. Jangan lupa untuk kelas media tanggal 7 Maret jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ya mama, papa. Ibadah kita hari ini sampai di sini adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap nantikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Happy Valentine's Day. God bless.